Maka wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah perintahkan ada 4 kalimat dalam ruh itu. Titipan ruh itu. Pertama, bi kitabi rizkihi. Allah catat itu rezekinya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu sudah Allah tentukan itu. Nah, wa ajali ajalnya, matinya mau besok, mau nanti, mau yang akan datang itu sudah Allah tulis ajalnya. Wa amalihi amalnya, wa syaqi au sa'id mau dia amalnya buruk atau dia bahagia, ya celaka atau bahagia itu sudah Allah tentukan. Nah, oleh sebab itu izan dalam kitab ini. Kalau begitu, rizki itu Allah itu sayatika. Rizki itu bakal Allah kasihkan kepada kamu. Namun apa? Musattarun fi ilmillah. Ini tersimpan di dalam pengetahuan Allah, di dalam ilmunya Allah. Coba. Nah, ini ujung-ujungnya bagaimana untuk membuka kunci itu agar bisa apa? Terbuka biar enggak tersimpan ibarat kotak nih. Ini rizkimu di kantongnya pangeran gini-gini. Nah, bagaimana cara untuk membuka ini, kotak ini? Nah, begitu. Ini kan ilmunya Allah yang tahu. Fahuwa dakhil fi qada, ini masuk dalam tataran qada Allah. Berarti masih dindur ini. Nah, ini jimu iki bicara nih kan gitu. Bisa dindur ini kira segini. Wala yatiyaka dan tidak akan pernah diberikan kepada kamu min rizki illa ma huwa musattarun, kecuali sesuatu itu Allah bukankan untuk dia. Kecuali ya sesuatu itu Allah bukakan untukmu. Siapa itu? Fi ilmihi. Jadi kalau begitu yang bisa membuka rezeki Allah dia orang-orang yang berilmu. Kan fi ilmihi, di dalam ilmunya. Siapa ilmunya yang mengetahui ilmu Allah? Ya orang-orang yang alim, yang ulama, ya kiai, ya masyayikh. Kan pernah saya praktekkan. Dulu ketika kita nyantri di Pak Kiai, ini rezeki orang tua ini ada aja. Nah, ini buat motivasi kita semua ya. Ada orang yang nggak mengenal guru, disitulah Allah nih tahan rezeki kita, ditahan sama Yang Maha Kuasa. Kenapa? Yang bisa mengetahui rezeki Allah ini karena ilmunya Allah yang mengetahui, maka alim ulama lah ini turun. Maka orang yang dekat sama alim ulama, maka rezekinya akan lancar terus. Itu. Illa mahu, kecuali apa yang ia berikan kepadanya. Wa ghaibihi maknun. Wa ghaibu, dan memang enggak nampak, armon tersimpan. Nah, susah kan kita melihat rezeki dari mana? Wa hada huwa qadar. Ini merupakan tatanan qadarullah al-mutafaq yang disepakati ma'a qadaihi. Jadi antara qadar kejadiannya jediet, rizkimu 1.000, itu ada kesesuaian dengan yang di atas Israel. Pak Yai, dungokno Pak Yai, biar rezeki lancar, dungok Pak Yai. Ya, Allahumma ja'al lahu rizqan nafi'an wa rizqan mabrukon. Dan begitu didoakan Allah. Jadikanlah dia rizki min haitsu la yahtasib. Jadi ya sama, didoakan. Jadi kiai ustadz hanya fasilitator saja yang bisa menembus pintu dari itu apa? Pintunya kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin kan babnya kan katakan sejerih apapun, setekad bulat apapun kita tak mampu menembus dinding takdiran, nggak mampu. Bisa menembus takdir itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya penak wae, misalkan wali jedet sowan nang Habib Lutfi, dibukake duit. Piro butuhe 5 juta, Bib, dibukake sretnya 5 juta. Ya enten mawon. Niku ulama. Niku wali. Nah, wali ngoten niku. Artinya apa? Ketika ia buka begini 5 juta, ya itulah kodok Allah dalam takdirnya nyambung. Kun fayakunnya nyambung. Kenapa? Karena orang ma'rifatullah, orang dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kan enggak dibuka-buka ya rono. Podi janjane podi karpet tapi dibuka yo. Ono karo. Nah, di situ orang-orang diberi testimoni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa seperti itu, Pak Ustaz? Ya bisa, tapi lambat tahun, tinggal kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Nah, jamaah rahmati Allah, jadi harus mutafak sesuai.
cocok jodoh. Kalau jodohnya si fulan dengan si fulanah menikah dia, itu sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Cocok. Digoleki pirang-pirang kanan kiri enggak ketemu-temu. Waduh enggak ketemu, baik ketemunya tanggane dhewe. Lah itulah namanya qadarnya seperti itu. Nah, makanya kan banyak Pak Yai, kula panduwe Pak Yai kula padoske jodoh Yai. Ya wis tak jodoh. Ya ndri ya cocok karo Pak Yai pilihane kan enten kathah ngoten ya cocok. Ya minimal dungane lah Pak Yai cocok. Artinya apa? Kiai Syekh itu menjadi solusi di dalam apa? Menembus takdir Allah yang tentukan bagi kita semua. Ya, coba sampean opolah masalah ngono ya didongake paling kayak amalan karo Pak Kiai kayak selawatan paling. Wahada huwa qadarullah, ini merupakan dari tadi wa ghaibuhu, rizki itu tersimpan apa? Ghaib enggak nampak, al maknun yang tersimpan. Wis ning kotak ning jero lemari, ning jero kamar, kamare dikunci, kamare ning jero omah dikunci. Kan kayak gitu. Nah itu namanya wa ghaibuhu maknun. Bisa terbuka itu semuanya tentu dengan ilmunya Allah. Maka enggak ada sihir, enggak ada apa itu. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam dibilang itu sihir, masa bisa membelah falakil bahri, membelah lautan, itu sihir itu. Padahal itu ilmunya Allah yang diberikan kepada nabinya. Kan sama. Kenapa sang wali Allah bisa melewati misalkan sini, kemudian kok bisa ke sana dalam jangka beberapa menit sudah ke sana. Kenapa? Karena dia menguasai ilmunya Allah. Bukan ilmu setan, ilmunya Allah. Artinya apa? Ketakwaan, keimanan ini kelasnya sudah kelas dewa, sudah kelas tinggi dia. Ya dekat dengan yang maha kuasa. Lihatlah wali-wali itu, enak aja nih kok begitu ya. Karena ada dipilih sama Allah. Namanya wali kekasih. Wali itu berarti sang pengganti Allah. Wali itu berarti orang yang disuruh Allah. Ini ya, saya walikan ya, saya nggak bisa ambil rapot, tolong wakilkan. Wakil, wali, tolong walikan, sama. Berarti siapapun yang mengganggu wali saya berarti mengganggu saya juga. Sama kalau saya perintahkan seseorang sebagai delegasi saya, wakil saya, mengganggu dia sama mengganggu saya begitu. Nah ini logika ketuhanan seperti itu dibangun. Karena ada wali, aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa ayam? Ketika ada orang wali santri berkunjung ke pesantren, berkunjungnya itu membawa ayam untuk anaknya, lalu dimakan sama Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu nggak terima? Iya nggak terima, Syekh. Dipukul, hidup lagi kamu, hidup. La haula wala quwwata, bisa hidup. Nah kalau ini kan orang sebelah yang ngatakan nggak masuk logika, ya memang nggak masuk logika. Orang mukjizat kan nggak bisa masuk logika. Laut kebelah nggak masuk logika. Ayam bisa hidup karena kekasih Allah meminta hidupkan, ya nggak masuk logika. Namanya khawariqul adah, di luar kebiasaan, di luar adat manusia. Itu jenengilah kejadian yang luar biasa, yang akal nggak mampu menembus itu. Ilmu nggak menembus kayak itu. Tapi apa? Allah berikan itu kepada sang kekasih Allah. Nah, itu. Nah, ketika Allah sudah sayang kepada kekasihnya, apapun yang ia minta langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma juduka, adapun keseriusanmu, istihadmu, jerih payahmu, wanasyatotuka, dan kerajinanmu, ya, keseriusanmu sama at-tijariyah, yang itu berbangsa perdagangan, berdagang kita semangat, pagi jam 7 udah buka, tutup jam 4-an begitu misal, rajin dia, fa inna mahya, karena sesungguhnya tijarah itu khadimun, sebagai pelayan saja. Ia hanya sebagai pelayan, pendamping saja. Jadi sampai dagang, sampai profesi, sampai itu hanya mendampingi saja, hanya jalan saja. Huwa masturun, tetap ia tersimpan fi qada'illah. Dagang misalnya harusnya 1 bulan, 1 hari dapatnya 10 juta, ini masih Allah genggam ya. Buka kita, wajib kita buka jam 7 pagi, tapi belum tentu dapat 10 juta. Karena itu masih rahasia Yang Maha Kuasa.
wa hukmu, dan itu masih ketentuan yang maha kuasa. Wal qadar, adapun qadarnya, jatuhnya, allati sayaqau, akan dijatuhkan mutabiqan. Jatuhnya 10 juta yang kita harapkan tadi ternyata enggak 10 juta, hanya 5 juta. Nah, mutabiqan li ilmi, karena sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita harap-harap mudah nanti 10 juta, ya nggak bisa gitu. Yang penting udah kita melayani saja. Orang beli ya kita layani dengan baik. Orang apalagi misalkan orang mau antarkan ya kita antarkan, begitu aja. Sudah begitu aja. Ya, jadi kadar itu nanti tergantung kita sejauh mana kita kedekatan kita kepada yang maha kuasa. Tetap itu sebagai khatib. Khatib itu berarti kita melayani. Jadi misalkan saya sebagai dosen, ya tugas saya sebagai dosen melayani mahasiswa. Sampai nama misalkan sebagai misalkan Pak Yafid sebagai market printnya sablon, ya udah sebagai melayani konsumen saja, itu khotim itu aja. Jadi kerjaan kita itu sebagai pelayan saja. Maka tidak salah ketika Mbah Yai katakan khotimul ma'had. Jadi Mbah Yai itu gelarnya khotimul ma'had, pelayan santri. Duh, kalau begitu lain santri enggak, maksudnya ketika santri enggak bisa diajarin, kan begitu. Ketika santri belum bisa ngaji ya diajarin bisa ngaji. Ketika enggak benar diajari benar, itu namanya khatimul ma'had. Nah itu. Nah oleh sebab itu setelah kiai ada namanya pengurus. Pengurus sama juga ya khatimul ma'had, melayani santri. Pak Kiai kan susah banyak muridnya 5.000, ya berarti menunjuk pengurus untuk melayani santri. Begitu. Terus begitu terus. Nggak salah, kalimatnya nggak salah. Sampai sekarang kan khotim, siapa khotim ma'hadnya? Ya, kadang orang sekarang tuh nggak paham istilah-istilah itu. Berarti kiai berarti pelayan dong. Iya pelayan, santri-santri itu yang tadi nggak bisa menjadi bisa. Ya, oleh sebab itu kalau Pak Kiai profesinya sama juga. Pak Kiai, Pak Ustadz, itu sama khotim. Seperti saya Lina, ya berarti saya khotimul ummah, melayani umat. Kan gitu. Ya, umatnya ya kalau pesantren santrinya seperti ini ya umat berarti jamaahnya gitu. Nah, so itu coba orang yang sukses yang bisa menjemput takdirnya, orang yang bisa menservis orang lain. Oh, di profesinya itu. Contoh misalnya, kalau saya guru, maka saya menjadi guru yang baik, bisa menservis sekeliling saya, entah itu muridnya, entah wali muridnya gitu. Karena apa? Dengan kita menservis orang sekeliling kita, maka rezeki kita lah akan dekat di mata kita. Itu jelas itu. Contoh misalkan ya, Mbah Wali Songo jenenge Mbah Sunan Kalijogo. Apa-apa Mbah Sunan kula tandurane iki kena wereng Mbah Sunan, tolong dongake dilayani kalau Mbah Sunan nggih niki amalane jedhek. Nah itu gimana Mbah Sunan, tolong Mbah Sunan iki kula badhe nikah, tolong Mbah Sunan. Rebukne pangeran ngoten niku ngoten ya. Oh ya nggih niki amalane diwaca nggih, ngoten nggih. Mbah Sunan kula ajeng pindah omah, napa niku pamalane sing sae diwami. Itu namanya seringnya banyak melayani umat sehingga apa? Allah sayang kepada makhluk semacam ini gitu. Nah, yang jadi masalah bisa ketemu enggak bisa. Ada acara repot. Makanya orang Allah aja menyuruh kekasihnya biar apa? Enggak repot. Terus kok kenapa ada satu makhluknya merepotkan diri? Nah, kayak gini kan gampang. Ayo siapa yang butuh jalan datang calegnya, ketika sudah jadi, waduh susahnya minta ampun. Monggo sing penak dadi Pak Ustadz, Pak Kiai, penak ngopeni umat penak. Nah, jadi DPR susah, ya. Ngaji susah. Paling ngopeni beda meneh ya ngopeni apa? Warganya atau ngopeni apa? Ya masyarakatnya lah kan dia penentu undang-undang. Nah, jadi coba dilihat. Itu fa'in nama yang tijarah perdagangan, ya. Kemudian keseriusan kamu tadi itu semua itu khodimun, pelayan. Harus menjadi servis yang benar. Servis tuh. Saya hari ini ada tamu, tak servis tamu. Oh, habis layani sebentar. Sing apik. Oh, tamu kok ngoten. Wa masturun fi qadaillah. Nah, ketika kita sanggup melayani itu, di situ Allah akan menurunkan rezekinya, seret. Makanya ketika ada tamu itu bawa rezeki ya gitu maksudnya. Gak ada tamu itu membawa spesial, gak ada. Tamu pasti bawa rezeki, pasti itu. Pak, mana buktinya kalau bawa tamu? Nyatanya saya terima tamu aja gak seperti ini. Ya itu berarti kurang sabar.
Ya, yang kedua harus ngaji lagi. Kan gitu. Ya, berarti kita semua ini makanya saya kagum sampai hari ini kepada kaum Ansor. Kaum Ansor itu melayaninya luar biasa orang-orang Muhajirin. Kan Quran mengatakan wallazina tabawwa'ud darul iman min qablihim. Orang-orang sudah menetap di tempatnya atau orang-orang Madinah itu darul iman yang sudah jauh imannya lebih dulu. Min qablihim sebelum kedatang orang Muhajirin. Ia katakan wallahi tabawwa'ud min qablihim yuhibbuna man haja ilaihim. Mereka cinta dengan orang-orang Muhajirin. Senang dia. Yuhibbuna man haja ilaihim wa la yajiduna fi suduri hajatan mimma utu. Dia tidak menganggap ini keperluan. Mereka enggak menganggap ini saya butuh, enggak butuh ini enggak. Saya kasihkan semua. Begitu. Berarti kan dia menservis. Khotimnya luar biasa. Toh yang diajak datang itu, yang diservis itu adalah orang-orang yang berjuang, yang meninggalkan hartanya dari Mekah ke Madinah. Orang gua apa-apa. Bukan ayatnya ngoten niku ya. Lil fuqara'il ladzina akhrijuna min diyarihim ya, orang-orang fuqara yukhrijuna min diyarihim, mereka diusir dari kampung halamannya. Wa amwalim, dan dia meninggalkan semua hartanya. Yabtaguna fadlan min Allah, dia semua itu semata-mata golek ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa yansuruna wa rasul, menolong Allah dan menolong Rasulnya. Pertama yang kita kejar adalah yabtaguna fadlan min Allah, golek ridhane, golek fadl Allah Subhanahu, golek keutamaane Allah. Sing digoleki keutamaane Allah. Nah, setelah itu ya menolong Allah, ya menolong Rasulnya gitu. Coba meninggalkan semua hartanya dia semua wis bledung ngono wae. Seperti diboikot orang-orang apa Mekah itu. Ikut hijrah kepada Rasulullah. Bojo ditinggal, anak ditinggal begitu. Sampai di Madinah disambut, wah seneng tuh kayak. Lah, artinya apa? Sama-sama Rasul yang melayani umat, Madinah juga melayani apa? Orang-orang yang ikut hijrah kepada Rasulullah. Oh, diangkat. Maka sampai sekarang maka Madinah itu menjadi apa namanya? Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya, yang diterangi kebaikan-kebaikan orang Munawwarah. Sampai-sampai kalau kita tanya pergi misal umroh apa haji, beda rasanya Mekah karo Madinah. Kenapa? Madinah lebih enak. Ya kan itu pengaruhnya doa-doanya orang terdahulu. Bahkan kalau kita yang hari ini kita doakan ya Rabbana ighfir lana wal ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa tasal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kul li syaitonika, katakan kepada setan-setan kamu, katakan alladzi yuwaswisu ilaik. Setan misalnya, kowe itu kan gudo, harus begitu. Bismillahirrahmanirrahim, pekso misalnya, ngaji yo ngaji misalnya, sholat ya sholat, kul li syaitonika, katakan kepada setan kamu. Kenapa? Masing-masing hamba itu punya setan masing-masing. Saya punya setan, bapak ya punya setan. Bukan berarti kita bersih, banyak. Oh setan kanan kiri depan belakang samping, malaikat mau loro tok. Setannya akeh, dhuwur, ngarep,